Selamat sore teman-teman sekalian. Puji Tuhan ya, memang kita hari ini mensyukuri begitu banyak anugerah yang telah Allah berikan. Kita kembali lagi bisa membaca firman-Nya, membaca dirinya sendiri dalam kita. Karena itu sore ini saya izin merekam sesi dari buku ini, yaitu porsi hari ini. Karena itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa kepadamu, Allah yang setia. Berkatilah supaya melalui pembacaan buku ini juga menjadi terang bagi kami. Tuhan berkati juga melalui apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lihat. Melalui buku ini hidup oleh iman, boleh kembali membangun kami dalam Engkau. Segala sesuatu yang terjadi adalah bagi pekerjaan-Mu di atas diri kami boleh terlaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, baik, selamat sore teman-teman sekalian. Kita memang ada waktu yang mungkin tidak senggang ya, tapi penuh jadwal karena masa pandemi dan online sebagainya. Karena itu saya mau membantu untuk membaca buku ini ya. Nanti teman-teman juga boleh baca pribadi yang telah dikirimkan oleh admin Kevas Tangsel. Oke, sekarang saya izin share screen. Di sini kita akan membaca bagian yaitu dari tangan pengaturan Allah di nomor 1. Yang adalah tidak untuk diri sendiri, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti teman-teman boleh baca. Saya hanya jelaskan secara singkat. Tangan Allah sendiri yang memang mengaturkan kita bisa kadang gembira, kadang sedih. Kenapa demikian? Nah, kita ada lihat alasannya yang pertama dan akan membahas yang ini saja dahulu, yaitu tidak untuk diri sendiri. Nah, di pertanyaan awalnya sangat baik ya dikatakan. Ketika Anda gembira, Anda sungguh berselera membaca kitab dan berdoa. Saya ingin bertanya, Anda membaca kitab karena selera atau karena Alkitab adalah firman Allah? Nah, jadi ketika kita membaca ini, saya kembali juga dicatatkan bahwa dulu waktu saya awal-awal pertama percaya Tuhan itu ya, saya masih seringkali menggunakan selera saya untuk membaca Alkitab. Namun bukan karena kesadaran bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Tapi semakin ke sini, saya semakin menyadari bahwa hari ini kita punya Alkitab, ya. Ada yang fisik, ada yang juga elektronik. Semua itu adalah firman Allah. Dan memang benar demikian. Oleh karena itu perlu apa? Perlunya kita sebagai orang Kristen sadar bahwa hari ini kehidupan kita, keadaan rohani kita sangat tergantung daripada kita sadar nggak bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Kemudian bahwa kita menyadari juga berbagai macam hal Tuhan aturkan ya. Mungkin kita mengalami kekeringan rohani ya, juga tidak ada perasaan mau datang berdoa atau sulit sekali nggak tahu mau doa apa gitu ya. Sebenarnya ini juga adalah tangan pengaturan Allah. Mengapa demikian? Karena kalau dilihat dari buku ini dan memang menurut pengalaman kita, ini semua adalah untuk mengaturkan kita supaya sadar bahwa we cannot live by ourselves gitu. Ya, memang ada perkataan yang zaman sekarang ya. Love yourself, cintailah dirimu sendiri dulu. Teman-teman sekalian, saya nggak setuju dengan perkataan ini. Memang ya baik ya perkataan cintai dirimu dulu, baru boleh cintai yang lain. Nah, teman-teman, tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu, bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri? Ya, yang ada kita malah mentoleransi. Ayo sudahlah, nggak apa-apa, nggak baca kitab, ya toh. Sudahlah, nggak apa-apa, nggak berdoa, kan semua juga sama aja. Baca nggak baca, doa nggak doa, hasilnya sama. Teman-teman, stop di situ dulu. Kita harus melihat bahwa apa? Hari ini, ya, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa kehilangan doa. Ya, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Lalu apa? Kita tidak bisa kehilangan firman Allah. Ya, oleh karena itu kalau tidak bisa baca bersama, silakan baca pribadi. Ya, oleh karena itu kita dari Kefas ya terus menyediakan pembacaan Alkitab. Ya, maka kita sebagai orang Kristen bisa bertumbuh dalam kebenaran. Ya, teman-teman sekalian, ketika Tuhan memberi kita gembira, apakah kita sadar bahwa itu adalah satu karunia? Dan kalau Tuhan memberikan kita rasa kering, rasa gundah, rasa kesal, ya, rasa tidak bisa menikmati Tuhan, juga adalah satu anugerah. Maka sebagai orang yang percaya, kita perlu melihat bahwa ini memang adalah siklus hidup orang Kristen. Dan seharusnya memang demikian, yaitu apa? Kita atau saya dan teman-teman sekalian
menjadi orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Mau nggak kita bersandar pada Tuhan? Ya, memang kalau kita pikir untuk apa? Terus saya juga bisa hidup sendiri. Nah, teman-teman, ini berbahaya. Oleh karena itu, sekali lagi, Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan anugerah tiap hari, ya, entah itu gembira, entah itu kesulitan, ya. Semua adalah untuk saya dan teman-teman juga. Ya. Maka sekarang kalau kita ada perasaan mau balik pada Tuhan, datanglah. Ya, kemarin kita juga sudah bahas di kitab 2 Korintus, barang siapa berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat. Ya enggak? Jadi kalau kita hari ini mungkin sedih, ya, aduh jadwalku berantakan nih, waktu tidurku juga rusak, ya. Kita datang pada Tuhan. 5-10 menit enggak masalah. Kita doa sungguh-sungguh. Tuhan, oh Tuhan, panggil namanya. Kita datang padanya dengan sederhana. Sehingga apa? Tuhan boleh menguatkan kita. Oke, jadi ini yang secara singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman boleh baca sendiri lagi, direnungkan secara pribadi juga ya. Baik, jadi dasar ayatnya diambil dari 2 Korintus 3:16 ya. Jadi teman-teman boleh lihat, demikian. Oke, kita sampai di sini. Izinkan saya juga berdoa untuk teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembacaan buku pada hari ini. Kami menyadari bahwa kami tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, juga berkati bagaimana teman-teman sekalian yang hari ini mungkin berkuliah, kerja, belajar. Oh Tuhan, Dikau kuatkanlah mereka dalam kondisi apapun. Kami tahu Tuhan, Diri-Mu adalah Allah yang berkuasa, Dikau yang mengaturkan kami juga demikian. Tuhan Yesus, oleh karena itu kami berdoa, agar situasi apapun tidak menghambat kami untuk datang kepadamu. Berkatilah perkuliahan, tugas, maupun ujian yang akan dilalui. Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu yang mulia dan agung. Kami juga tidak bisa menutup diri terhadap Engkau, karena Engkau lebih mengetahui diri kami daripada kami sendiri. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, Tuhan berkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.